Roger Ibanez jadi rebutan dua klub Premier League. Newcastle dan Tottenham dikabarkan tengah saling sikut dalam upaya mereka mengejar pemain bertahan milik AS Roma Roger Ibanez. Disinyalir dengan gejolak keuangan, juara Liga Eropa musim lalu itu harus melepas beberapa pemain tim utama untuk menyeimbangkan pembukuan dan mematuhi peraturan finansial fair play. Pimpinan Roma Thiago Pinto setidaknya harus mengumpulkan sekitar 60 juta euro dari penjualan pemain untuk melanjutkan kesepakatan transfer. Dengan Ibanez dan Tammy Abraham muncul sebagai kandidat utama untuk meninggalkan Giallorossi. Sementara mantan striker Chelsea itu mungkin berharga hingga 40 juta euro di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan kembalinya ke Premier League. Bek asal Brasil itu juga bisa pergi dengan harga setengahnya. Alami cedera parah, Jan Oblak absen bela Atletico Madrid hingga akhir musim. Penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak tengah menghadapi masalah cedera yang bisa membuatnya absen selama sisa musim ini. Ditengarai bahwa sang pemain sudah tak membela klub sejak menghadapi Barcelona. Pemain berusia 30 tahun itu tidak berlatih sejak 25 April dan mungkin tidak akan bermain lagi untuk Los Rojiblancos hingga musim depan. Oblak dilaporkan menderita kontraktur serviks dengan tonjolan di C4 dan C5. Ia merasa kesakitan dan tidak bisa bermain. Penjaga gawang asal Slovenia itu telah menjalani beberapa tes dan berkonsultasi dengan beberapa ahli saraf. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang menemukan solusi untuk masalah Oblak. Napoli naikkan harga Victor Osimhen usai juara Liga Italia. Kesuksesan Napoli menjuarai Liga Italia 2022-2023 berdampak pada harga Victor Osimhen. Sang penyerang kini dibanderol lebih mahal dari harga awal. Bagi Napoli, gelar tersebut terasa sangat spesial. Itu jadi gelar Liga Italia pertama setelah terakhir kali meraihnya 33 tahun yang lalu. Osimhen memainkan peran yang begitu besar di balik pencapaian historis tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini menyumbangkan banyak sekali gol untuk Napoli. Berkat ketajamannya itulah, Napoli dengan mudah meraup poin dari lawan-lawannya. Di samping para pesaingnya terus terpeleset, sehingga jarak untuk mengejar Napoli terlalu jauh. Napoli awalnya membandrol Osimhen seharga 150 juta euro. Baru-baru ini laporan Il Mattino menyebutkan harganya naik sebesar 10 juta. Dengan kata lain, Osimhen akan dijual dengan harga minimal 160 juta euro di musim panas 2023. Kesuksesan menjuarai Liga Italia yang jadi pertimbangan Napoli untuk menaikkan harga Osimhen. Peningkatan harga ini belum mendapatkan respon lagi dari para peminat Osimhen. Di harga sebelumnya saja, banyak tim yang merasa keberatan. Jika Leicester City bertahan di Premier League, Jamie Vardy itu masuk pencapaian terbesar saya. Jamie Vardy menegaskan bahwa membantu Leicester City yang sedang berjuang untuk mempertahankan status mereka di Premier League akan menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya. Pemain berusia 36 tahun ini telah menikmati kesuksesan besar bersama The Fox selama 11 tahun berada di King Power Stadium, mengingat reputasi klub tersebut. Vardy bergabung dengan Leicester pada tahun 2012 dari Fitbotton dan sudah memenangkan beberapa trofi termasuk Premier League, Piala FA, dan Community Shield. Pemain timnas Inggris ini juga menjadi bagian dari skuad The Fox yang berhasil promosi dari Championship pada tahun 2014 sebelum membantu mereka bertahan di divisi utama pada tahun berikutnya. Abaikan tekanan juara, Borussia Dortmund lebih pilih fokus pada diri sendiri. Edin Terzic bertekad menjaga momentum Borussia Dortmund dari hasil positif pekan lalu melawan Wolfsburg ke dalam pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach saat mereka berjuang untuk meraih gelar Bundesliga pertama mereka dalam 11 tahun terakhir. Die Borussen akan bersua Gladbach dalam laga lanjutan pekan ke-32 Bundesliga 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Signal Iduna Park pada Sabtu 13 Mei 2023. Dortmund berada di posisi kedua, 1 poin di belakang pemuncak klasemen Bayern Munchen dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Sedangkan Bayern pada pekan ini bakal menghadapi Schalke. Christian Eriksen, Manchester City tidak akan raih treble winner dengan mudah. Playmaker Manchester United
Christian Eriksen angkat bicara seputar peluang Manchester City meraih treble winner. Ia menyebut bahwa pihaknya akan melakukan segala cara untuk mencegah itu terjadi. Manchester City saat ini berada di ambang momen historical. The Citizen saat ini berpotensi meraih treble winner. Anak asuh Pep Guardiola itu saat ini memimpin klasemen Premier League. Selain itu mereka masuk ke final FA Cup dan saat ini sedang berada di semifinal Liga Champions. Jika segalanya berjalan lancar, City akan meraih treble winner di akhir musim ini. Alhasil mereka akan menyamai capaian Manchester United sebagai satu-satunya tim Inggris yang meraih treble winner. Eriksen menyebut bahwa Manchester United mampu menggagalkan ambisi Manchester City meraih treble winner di ajang FA Cup. Ia menyebut setan merah akan memberikan segala cara untuk bisa menggagalkan ambisi juara Manchester City. Manchester City dan Manchester United akan berjumpa di ajang final FA Cup. Pertandingan ini akan digelar di Wembley pada tanggal 3 Juni 2023 mendatang. Sang mantan hadapi Juventus di semifinal Liga Eropa. Emery, ini harusnya final. Sevilla akan memenuhi tantangan Juventus di semifinal Liga Eropa pada Jumat, 12 Mei 2023. Mantan pelatih Sevilla Unai Emery mengaku laga tersebut seharusnya menjadi final ideal musim ini. Emery menilai baik Juventus maupun Sevilla memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara Liga Eropa. Emery yakin bahwa pemenang di laga ini akan menjadi juara di akhir perjalanan Liga Eropa. Meskipun begitu, Emery menilai AS Roma dan Bayer Leverkusen juga layak berada di semifinal. Namun dibandingkan kedua tim itu, Emery lebih menjagokan Sevilla atau Juventus sebagai juara musim ini. Ini seperti final yang hebat, dan saya mengatakan ini dengan sangat hormat untuk Roma asuhan Mourinho dan Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Saya yakin siapapun yang mengalahkan Juventus ataupun Sevilla akan menjadi favorit untuk memenangkan trofi di Budapest. Terang Emery dikutip dari Football Italia. Kalah 2 gol. Arrigo Sacchi sebut pertahanan AC Milan sangat buruk. AC Milan kalah dengan skor 2-0 dari Inter Milan dalam leg pertama semifinal Liga Champions pada Kamis, 11 Mei 2023. Mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi menyebut pertahanan AC Milan tampil sangat buruk di laga tersebut. Sebagai mantan pelatih Italia, Sacchi tentu saja sangat ahli dalam menilai pertahanan sebuah tim. Pasalnya timnas Italia era Sacchi terkenal akan pertahanan kokoh mereka dengan filosofi Catenaccio. Sacchi menilai buruknya pertahanan AC Milan disebabkan oleh para pemain yang tak melakukan pressing dengan baik. Selain berdampak buruk bagi pertahanan, hal itu juga ikut membuat lini serang menjadi tumpul. Apa yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa AC Milan melakukan pertahanan yang buruk dan serangan yang buruk. Mereka tampak bingung dan bingung. Mereka tidak pernah berusaha untuk menekan. Terang Sacchi dikutip dari Football Italia. Arsene Wenger punya pesan penting untuk Harry Kane. Musim panas 2023 nanti akan jadi momen yang sangat menentukan bagi Harry Kane. Bertahan di Tottenham atau pindah ke klub lain. Menyikapi situasi sang penyerang, Arsene Wenger punya pesan penting. Kane saat ini terus digembar-gemborkan akan hengkang dari Tottenham. Rumor tersebut lumayan dapat dukungan dari publik. Alasannya sederhana, Kane adalah pemain hebat yang terlalu sayang jika sampai karirnya selesai. Tidak ada satupun trofi yang diangkutnya. Ya, sang pemain belum pernah memenangkan apapun di Tottenham. Kebetulan, tim yang mengincar Kane adalah tim-tim besar. Manchester United sementara jadi yang terdepan. Bayern Munchen juga sempat menginginkan jasa pemain berusia 29 tahun tersebut. Wenger justru menyarankan Kane untuk tidak pindah. Ex-manajer yang pernah memenangkan trofi emas Liga Inggris bersama Arsenal ini merasa Kane harus bertahan 1 tahun lagi. Sementara itu, Kane memang masih punya kontrak di Tottenham hingga 2024 mendatang. Jika tidak dijual sekarang, maka ia bisa pergi secara gratis di musim depan. Kane belum memutuskan pula akan memperpanjang kontraknya atau tidak di Tottenham. Keputusannya akan sangat bergantung pada manajer baru Tottenham. Apabila menurutnya manajer baru adalah orang yang layak diharapkan untuk meraih trofi, maka Kane akan bertahan. Pemain seperti Harry Kane punya standar yang tinggi, ucap Arsene Wenger.
menolak tua. Jordan Henderson ingin merumput selama mungkin bersama Liverpool. Jordan Henderson yakin ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Liverpool di musim-musim mendatang, seiring dengan semakin dekatnya ia dengan akhir karir bermainnya. Liverpool akan menghadapi Leicester City dalam lanjutan pekan ke-36 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di King Power Stadium pada Selasa, 16 Mei 2023. Sang kapten akan berusia 33 tahun pada musim panas ini saat ia mendekati akhir musim ke-12 di klub. Dengan kontraknya saat ini yang baru akan berakhir pada musim panas 2025. Henderson bergabung dengan Sunderland pada tahun 2011 dengan nilai transfer sekitar 20 juta pound sterling dan diberi band kapten setelah kepergian Steven Gerrard pada tahun 2015. Arsenal dan Paris Saint-Germain saling berlomba dapatkan tanda tangan bintang Bayer Leverkusen. Mikel Arteta ingin memperkuat lini depannya di bursa transfer musim panas ini dan pemain milik Bayer Leverkusen yakni Moussa Diaby telah diidentifikasi sebagai target yang memungkinkan untuk diboyong ke Emirates Stadium. Arsenal mengamati pemain berusia 23 tahun itu sejak bulan Januari, namun Leverkusen enggan kehilangan sang pemain di pertengahan musim. Kemudian Leandro Trossard yang akhirnya didatangkan dan meskipun mantan pemain Brighton ini tampil bagus, posisi yang lebih alami baginya adalah sisi kiri. Diaby masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Leverkusen. Jadi musim panas ini adalah waktu terbaik bagi klub Jerman tersebut untuk mendapatkan harga setinggi mungkin. Akan tetapi Paris Saint-Germain tertarik untuk merekrut kembali pemain asal Prancis itu setelah menjualnya ke Leverkusen pada tahun 2019 dengan harga hanya 13 juta pound sterling. Raksasa Leguan ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perombakan di musim panas. Dengan Lionel Messi akan pergi secara gratis. Sementara pemain dengan rekor transfer dunia Neymar diprediksi juga akan hengkang. Real Madrid bidik Joshua Kimmich begitu era Toni Kroos dan Luka Modric selesai. Toni Kroos dan Luka Modric masih akan bertahan di Real Madrid hingga 2024. Begitu kontrak keduanya habis, Madrid akan mendatangkan gelandang mirip Bayern Munchen Joshua Kimmich untuk menggantikan era keduanya. Sejauh ini Kroos dan Modric belum menandatangani kontrak baru. Kontrak mereka akan habis kebarengan di akhir musim 2022-2023. Namun banyak laporan disertai konfirmasi kedua pemain. Madrid mengajukan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Kroos dan Modric setuju. Madrid tidak hanya akan berhenti setelah kontrak tersebut resmi. Madrid sudah mulai bergerak mencari pemain baru saat keduanya tidak lagi jadi penggawa Los Blancos. Terlepas dari itu semua, sejauh ini Kimmich sama sekali tidak memberikan sinyal bahwa dirinya ingin berganti seragam. Entah itu di musim panas 2023 atau di musim panas 2024. Munchen juga menempatkan Kimmich sebagai salah satu pemain yang tidak boleh disentuh tim manapun, meskipun pertaruhannya nanti di 2024 karena kontraknya akan berakhir.